Halo warga, kembali lagi bersama saya di Ngegas, ngeritik negara bareng Kontras. Demo, tuntut Bupati Pati Sudewo mundur, ricuh. Warga pingsan terkena gas air mata. Demo di Pati, lansia hingga anak kecil ikut lari saat gas air mata ditembakkan. Ini konteksnya adalah ketika Bupati tersebut menaikkan harga pajak bumi bangunan sebesar 250% ke warga Pati, di mana itu sangat memberatkan. Namun, ketika warga menolak adanya wacana terhadap penaikan PBB tersebut, justru Pak Bupati malah menantang warga. Nah ya udah bawa aja 50.000 orang juga saya tetap tidak akan mengubah kebijakan saya. Itu pernyataannya Bupati. Ternyata alih-alih membawa 50.000 orang, warga Pati dengan solidaritas yang tinggi membawa lebih dari 85.000 orang yang itu berlangsung secara organik. Itu juga dasar atas tantangan dari bupatinya. Dan kritikannya warga hanya satu, minta Bupati Sudewo turun dari jabatannya karena Pak Sudewo telah sewenang-wenang mengambil kebijakan publik tanpa adanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Jadi poin pertamanya adalah bagaimana akhirnya warga merespon narasi yang disampaikan sama Bupati yang secara sewenang-wenang menaikkan harga PBB. Nah, ketika respon itu sudah dilakukan oleh warga dengan mengepung kantor Bupati Pati di tanggal 13 Agustus yang lebih dari 80.000 masa aksi, timbul masalah kedua. Masalah keduanya adalah ternyata aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di kantor Bupati menurunkan lebih dari 2.600 pasukan di kantor Bupati yang akhirnya justru berdampak pada pengerahan kekuatan yang eksesif. Belum sampai jam 6 sore, ternyata sudah ada penembakan gas air mata, water cannon dengan upaya pembubaran paksa terhadap massa aksi. Yang lagi-lagi, ternyata itu membuat beberapa orang mengalami luka dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa penggunaan kekuatan itu harus ada proporsinya. Ya misalnya ada salah satu peraturan yaitu dari peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Di mana untuk menggunakan kekuatan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kepolisian. Apakah dia proporsional, apakah necessary atau necesitas, dan apakah ada legalitas. Nah masalahnya gas air mata tidak bisa dilihat apakah itu proporsional apa enggak. Karena penyebaran penembakan gas air mata itu tidak bisa diatur sama polisi. Polisi menembak gas air mata misalnya pengen lurus, ternyata kan meledaknya itu bisa ke kiri, ke kanan, ke warga yang bahkan bukan massa aksi. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Misalnya kalau kita tahu dulu pada tahun 2024 ketika ada polisi melakukan penembakan gas air mata kepada massa demonstran, itu masuk sampai ruang-ruang privat, mall, bahkan ada anak-anak di pesantren yang mengalami luka akibat gas air mata. Nah, ini terjadi lagi kawan-kawan ketika aksi demonstrasi di tanggal 13 Agustus 2025 ketika demonstrasi di Pati. Dan itu penembakan gas air matanya juga secara sewenang-wenang dengan berlebihan atau kita sebut sebagai penggunaan kekuatan eksesif atau excessive use of force. Nah, ini Kontras juga pernah melakukan pemantauan yang laporan itu di-launching pada tanggal 9 Agustus 2025, yakni pengendalian yang tak terkendali. Di mana di situ kita menyoroti adanya berbagai penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan yang eksesif. Di situ Kontras juga mencatat bahwa terdapat 69 penggunaan kekuatan senjata, kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan lebih dari 718 korban luka dan 30 korbannya tewas. Itu kita pantau dari tahun 2019 hingga 2024. Di mana itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang akhirnya mengalami tindakan represi oleh negara, salah satunya menggunakan senjata pengendali massa, yang utamanya adalah gas air mata. Alih-alih mereka mengevaluasi institusi mereka terhadap penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang sebetulnya kajiannya udah banyak banget dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, oleh researcher, oleh akademisi, untuk mengevaluasi senjata pengendali massa yang dilakukan oleh aparat keamanan, salah satunya kepolisian. Namun ternyata hal ini terulang kembali. Di sini menunjukkan polisi ini harusnya belajar sebagai bentuk reformasi sektor keamanan. Polisi harusnya belajar terhadap apa yang udah dia lakukan ketika aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada orang luka hingga meninggal. Apakah ketika dia menggunakan senjata itu udah proporsional, apakah itu perlu dan diperlukan atau necessary, atau memang ada legalitasnya. Ya seperti kalau kita lihat ada di Kanjuruhan di mana di situ banyak sekali korban. 135 lebih korban meninggal dan 500 lebih orang luka hanya karena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian. Yang sampai sekarang keadilannya belum juga ditegakkan oleh negara. Alih-alih negara melakukan pertanggungjawaban, seringkali kita lihat bahwa adanya pengabaian terhadap pelaku-pelaku tindakan kekerasan. Nah, maka dari itu, penggunaan kekuatan khususnya gas air mata
Dan penggunaan kekuatan lain seperti baton, seperti water cannon, itu benar-benar harus dievaluasi oleh negara. Sehingga tidak ada korban jiwa dalam melakukan haknya dalam kebebasan sipil. Salah satunya adalah aksi demonstrasi. Maka dari itu saya juga menyampaikan selain kepada kepolisian dan juga bupati-pati untuk bisa memaknai apa pentingnya dia sebagai pejabat publik, khususnya sebagai bupati. Dia harus mendistribusikan keadilan, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan warganya. Maka dari itu, kalian harus mengevaluasi apa yang kalian lakukan saat ini.